Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Denny Rohendi. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan pengarsipan dengan sistem subjek. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencetak surat masuk dari email perusahaan kita. Atau bisa jadi surat-surat tersebut dikirim secara langsung tanpa melalui email. Langkah berikutnya, surat-surat yang sudah kita cetak akan kita catat ke dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar. Dalam video kali ini kita akan mencatat dalam buku agenda tunggal, di mana surat masuk dan surat keluar ditulis dalam satu buku yang sama. Kita isikan satu persatu bagian-bagian surat sesuai dengan kolom-kolom yang ada pada buku agenda ini, mulai dari tanggal diterimanya atau dikirimkannya surat, kemudian tanggal dan nomor surat, keterangan surat masuk atau surat keluar, kemudian alamat surat itu ditujukan kepada siapa, serta perihal dan lampiran dari surat tersebut, sehingga kita nanti akan mencatat semua surat ini secara lengkap. Nah, ini sebagai contoh surat-surat yang sudah dicatat, baik surat masuk ataupun surat keluar. Setelah surat kita catat, kita lanjutkan dengan mendisposisi surat-surat tersebut. Inilah form yang kita siapkan untuk disposisi surat. Kita isi bagian mulai dari indeks surat, kemudian kerahasiaan penting atau biasa sifat dari surat itu, kemudian kode, tanggal penyelesaian surat, tanggal nomor surat, asal surat, kemudian isi ringkas dari surat itu. Selanjutnya surat ini akan kita disposisi atau diteruskan kepada siapa sesuai dengan alamat atau tujuan surat tersebut tentunya. Selanjutnya nanti dari atasan, setelah menerima surat yang kita bawa untuk disposisi, beliau akan memberikan perintah pada kolom instruksi. Di bagian berikutnya dari disposisi ini adalah informasi terkait dengan surat yang kita disposisi ini untuk bisa kembali kepada bagian pengadministrasian terkait dengan waktu pengembalian. Ya, jadi setelah digunakan, surat ini harap dikembalikan kepada siapa, tanggal berapa. Ini contoh pertama dari disposisi surat. Indeks surat yaitu dari PT Maju Berkarya, penulisannya kita balik ya. PT-nya dulu baru kemudian PT. Sifat surat ini adalah penting. Selanjutnya kode nanti kita sesuaikan dengan indeks dari surat ya. Tanggal penyelesaian surat tanggal 21 Februari 2021. Tanggal dari surat sendiri ini tanggal 19 Februari 2021 dengan nomor surat 010 strip URP garing 2/2001, berasal dari PT Maju Berkarya, Jalan Jenderal Sudirman nomor 16 Jakarta. Selanjutnya isi ringkas dari surat tersebut merupakan undangan rapat evaluasi kerja tahunan, diteruskan kepada Bapak Direktur, dan setelah disampaikan kepada beliau, kemudian beliau menuliskan instruksi segera ditindaklanjuti. Inilah contoh dari disposisi surat. Selanjutnya, surat-surat kita kelompokkan berdasarkan subjek dari surat tersebut sesuai dengan indeks dari sistem subjek yang sudah kita buat. Dalam hal ini kita membuat sistem subjek, masalah utama, submasalah, dan bagian dari submasalah atau sub-submasalah. Saya membuat seperti ini, 3 masalah utama dari surat yang masuk, yaitu
pemasaran PE dan keuangan KU. Di mana submasalah dari umum ini 01 undangan, 02 tugas, 03 perjalanan dinas. Untuk pemasaran, submasalahnya 01 pemesanan, 02 permintaan penawaran, 03 pengiriman, dan 04 pengantar. Serta untuk keuangan ini ada tagihan. 01 submasalahnya. Untuk selanjutnya, surat yang sudah didisposisi akan kita masukkan ke dalam kartu indeks surat. Ya, dalam kartu indeks surat ini kita akan memindahkan judul surat, nomor surat, tanggal surat, perihal serta kode surat. Untuk kode surat sendiri ini akan kita ambil berdasarkan klasifikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Hingga nanti setelah dimasukkan, sebagai contoh akan kita dapatkan kartu indeks seperti ini. Surat yang pertama adalah dari PT Maju Berkarya. Kita tuliskan nama PT terlebih dahulu, baru diikuti dengan PT. Nomor surat 010-URP-URP Romawi 2 tahun 2021. Tanggal surat 19 Februari 2021. Perihal undangan rapat perusahaan. Kode surat ini pada kategorisasi umum, subnya 01. Untuk selanjutnya, bagian terakhir dari pengarsipan ini adalah memasukkan surat-surat yang ada ke dalam Snellhektar yang sudah diberikan pembatas sesuai dengan jenis-jenis surat pada indeks, ya, mulai dari undangan, surat tugas, dan seterusnya sampai pada tagihan. Nanti surat ini akan kita masukkan. Dan setelah surat dimasukkan ke dalam Snellhektar, langkah terakhir adalah kita mengisi buku arsip. Pada buku arsip ini kita tuliskan tanggal penyimpanan surat, judul surat, nomor surat, tanggal surat, kemudian perihal surat tersebut. Inilah langkah terakhir yang kita lakukan sebelum kemudian kita simpan arsip-arsip kita ini di dalam folder. Dan kartu indeks yang sudah kita buat ini akan dimasukkan ke dalam laci kartu indeks surat. Selanjutnya akan disimpan sebagai arsip yang sewaktu-waktu apabila diperlukan akan kita ambil kembali. Demikian terkait dengan pengarsipan dengan menggunakan sistem subjek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.